Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Habib Satria, SPD MTIPP. Saya merupakan dosen strata 1 pada program studi Teknik Elektro. Bidang kajian fokus Tridharma mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Elektro adalah energi terbarukan dan juga konversi energi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan pada salah satu mata kuliah dasar konversi energi listrik melalui sistem Delivery Interaction and Assessment atau DAA. Pada aspek delivery, inovasi atau strategi pembelajaran yang saya terapkan dalam memahami pemahaman mahasiswa dalam topik yang akan dibahas saat perkuliahan berlangsung. Kemudian interaktif, yaitu upaya saya agar perkuliahan lebih efektif dilakukan saat perkuliahan berlangsung dengan metode SCL, Student Centered Learning, kemudian Problem Based Learning atau PBL, untuk mendukung perkuliahan dasar konversi energi listrik. Yang ketiga, aspek asesmen. Cara saya dalam melakukan penilaian seperti melalui tugas dan kuis yang nantinya juga akan melihat performa mahasiswa pada perkuliahan dasar konversi energi listrik. Kemudian terkait deskripsi mata kuliah, yaitu pada mata kuliah dasar konversi energi listrik mempelajari tentang sejarah, sumber, dan klasifikasi energi serta pemakaian energi di dunia. Pada mata kuliah ini juga dibahas bagaimana energi-energi baku yang ada yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Pada saat perkuliahan ini juga akan dipelajari mengenai prinsip kerja generator, motor, transformator, sel surya, serta media penyimpan energi listrik. Secara detail, materi ini akan mengajarkan mahasiswa dalam pengetahuan seperti konsep dan sejarah penggunaan energi, prinsip sistem proteksi dan penanganan energi terbarukan, kemudian klasifikasi energi, energi fosil dan non-fosil, sel surya, elektromagnetik, generator listrik AC dan DC, motor listrik AC dan DC, transformator 1 fasa dan 3 pas. Mata kuliah ini memiliki bobotnya 2 SKS dengan tatap muka 14 kali pertemuan, yaitu di luar UTS dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber energi, proses konversi energi, dan klasifikasi energi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan prinsip kerja konversi energi. Pada pertemuan saat pertama, saya memberikan kontrak perkuliahan yang bertujuan untuk memberikan persetujuan dan komitmen antara mahasiswa dan dosen untuk kedisiplinan dalam proses perkuliahan. Perkuliahan saat ini yang saya lakukan menggunakan media. Platform yang digunakan adalah elearning.uma.ac.id, sehingga mahasiswa dapat mengambil absensi, materi, dan tugas, sehingga mahasiswa mendapatkan materi-materi yang relevan terhadap mata kuliah dasar konversi energi listrik. Kemudian referensi yang digunakan yaitu buku dari Fritz Hart, Electric Machine edisi ke-6, Stephen J. Kapsman, Electric Machine Fundamental edisi ke-4, kemudian Austin Hauck, Electric Motor and Drive, kemudian Sulasno, Teknik Konversi Energi Listrik dan Sistem Pengaturan, dan Zuhal, Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Kemudian terkait ketentuan bobot penilaian yang saya berikan berdasarkan presentasi. Yang pertama, partisipasi atau kehadiran mahasiswa 10%, kemudian tugas 50%, UTS 15%, dan UAS 25%. Untuk merepresentasikan
dalam membawakan perkuliahan dasar konversi energi listrik, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Insinyur Abdul Satria, BMT, IPB dengan NIDR 0122069301. Saya dosen tetap program studi teknik elektro dengan mata kuliah yang saya ampu dasar konversi energi listrik, kemudian ada IoT, kemudian ada sistem digital, dan yang terakhir sistem distribusi. Oke, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sumber energi, proses konversi energi, dan juga klasifikasi energi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja dari konversi energi. Nah, untuk itu yang pertama kita masuk dulu ke pengantar, ya, pengantar konversi energi. Sebelum kita masuk perkuliahan atau memulai, kalian ada yang bertanya mengenai konversi energi ini? Sana ada yang tahu mengenai konversi energi? Apa itu konversi energi? Namanya konversi energi, ya. Apa itu kira-kira? Ya, namanya konversi energi. Jadi dia merubah energi, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Ada lagi namanya dasar konversi energi. Kemudian di pengantar konversi energi ini, nah ini dia. Ini pengertiannya, yaitu merubah bentuk energi dari satu menjadi ke bentuk energi lainnya. Kemudian ada hukum termodinamika atau hukum kekekalan energi. Ada yang ingat apa itu hukum kekekalan energi? Jadi energi itu diapakan itu? Hukum kekekalan energi. Nah, ini dia. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dibuat ataupun tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, ya. Itu pengertian dari hukum kekekalan energi. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi energi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai energi mekanik, ya. Kemudian ada konversi energi listrik, ya. Kemudian ada konversi energi elektromagnetik. Selanjutnya konversi energi kimia. Ada konversi energi nuklir, dan yang terakhir konversi energi termal atau panas, ya. Nah, ini kita masuk ke konversi energi mekanik. Nah, jadi konversi energi mekanik itu, jadi dia memiliki energi yang memiliki suatu bentuk karena sifat gerakannya, gitu ya. Kemudian energi mekanik ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik, ya. Kemudian ada energi potensial itu dimiliki oleh benda karena posisinya atau kedudukannya itu terhadap suatu acuan, gitu ya. Nah, kemudian ada energi potensial bumi. Jadi tergantung pada massa benda, ya, atau gravitasi bumi ataupun dari ketinggian bumi, gitu ya. Itu mengenai konsep dari konversi energi mekanik. Nah, ini rumusnya. P sama dengan M dikali G dikali K, ya. Nah, di mana energi EP itu merupakan energi potensial bumi, ya, tergantung pada massa benda, kemudian dikalikan gravitasi dan ketinggian benda, ya. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi energi. Klasifikasi energi listrik, di mana energi listrik itu merupakan kemampuan dalam melakukan memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, contohnya mengenai konversi energi listrik itu bisa kita lihat tuh dari
energi listrik menjadi energi panas, seperti apa tuh? Nah, serikat. Terus kompor listrik, kemudian panas ya. Kemudian ada energi dari listrik menjadi energi bunyi. Apa tuh? Kira-kira tuh? Speaker. Kemudian ada lagi. Ya. Itu mengenai konversi dari energi listrik. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke konversi energi kimia. Nah, jadi konversi energi kimia itu apa tuh? Nah, jadi energi elektromagnetik adalah bentuk energi yang murni gitu ya, yang tidak berkaitan dengan massa. Itu mengenai energi dari energi kimia. Nah, ini bentuk gelombang dari gelombang elektromagnetik ya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi energi. Nah, itu ada klasifikasi energi di mana energi klasifikasi konversi energi kimia adalah energi yang dilepaskan sebagai hasil interaksi elektron yang bergabung dua atau lebih atom dan molekul untuk membentuk senyawa yang stabil ya. Nah, contohnya apa tuh untuk klasifikasi energi kimia? Nah, ini penting nih dibahas nih karena ada baterai gitu ya. Itu bisa juga tuh. Nah, kemudian kita masuk ke konversi energi nuklir. Jadi konversi energi nuklir ini sedang booming sekali nih, apalagi dilakukan di negara Jepang gitu ya, untuk konversi energi nuklir ini. Ya, jadi konversi energi nuklir itu akan menghasilkan dua jenis ya, fisi atau fusi. Ya. Nah, itu dia untuk reaksi fisi uranium itu akan menghasilkan neutron selain dua inti ringan gitu ya. Jadi neutron ini dapat diserap kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk konversi energi nuklir. Kemudian ada konversi energi termal gitu ya, atau panas yang kita ketahui ini ya. Jadi ini juga berkaitan dengan getaran atom dan molekul. Nah, jadi energi panas itu adalah bentuk energi dasar yang dapat sepenuhnya mengubah ya segala bentuk energi menjadi bentuk energi lain ya. Itu konversi energi termal atau energi panas ya. Nah, kemudian kita masuk ke sumber energi fosil. Nah, jadi di sumber energi fosil ini yang biasa kita gunakan gitu ya, energi fosil ini. Itu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan ada gas alam. Nah, jadi batu bara itu merupakan salah satu bahan bakar ya, bahan bakar fosil mungkin yang kita gunakan hingga saat ini ya. Jadi terbentuk dari endapan organik ataupun tumbuhan dan batuan sedimen ratusan juta tahun yang lalu ya. Kemudian ada minyak bumi ya, untuk sumber energi fosil ini yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari ini. Kemudian ada yang dinamakan dari gas alam ya. Ini penyumbang terbesarnya adalah negara Rusia gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke energi terbarukan. Nah, jadi energi terbarukan ini adalah energi yang tidak akan pernah habis nih. Energi terbarukan ini, jadi dia akan berkelanjutan dan sangat bisa digunakan untuk saat sekarang ini untuk suatu konversi energi gitu ya. Nah, apabila terjadi defisit energi ya, apa itu defisit energi? Nah, defisit energi ya. Nah, jadi energi terbarukan ini yang akan energi terbarukan ini yang akan membackup ketika terjadinya defisit energi tadi, ketika fosil, minyak bumi ya dari gas alam itu sudah berkurang gitu ya. Jadi energi terbarukan ini akan bisa membackup gitu ya untuk
terjadinya defisit energi pada saat ini gitu ya. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang energi terbarukan ini? Yang paling banyak digunakan ini. Ya, ada energi dari apa nih? Hidro, ya, atau PLTA gitu ya, bisa digunakan orang ini. Selain itu ada hidro ini mikrohidro ataupun pikohidro ya. Mungkin kalian pernah dengar tuh pikohidro, mikrohidro gitu ya. Nah, kemudian ada energi bayu nih. Energi bayu. Itu energi yang dihasilkan oleh yang berasal dari berubah menjadi energi listrik ya. Kemudian ada energi surya nih. Energi surya ini sangat populer saat ini ya. Energi panel surya gitu ya, menggunakan konversi energi dari energi matahari ya. Nah ini dia. Ini menggunakan matahari. Ini sebagai matahari sebagai sumber utamanya ya. Kemudian ada energi geothermal nih. Geothermal. Ya. Mungkin kalian sudah tahu itu energi geothermal ini. Jadi energi yang sumbernya dari panas bumi ya. Selanjutnya ada ini biomas ya. Ini energi biomas berasal dari hierarki tumbuhan ya. Ini adalah energi biomas. Saat ini mungkin dilakukan banyak penelitian ya. Dari tumbuhan ya. Nah itu yang paling populer dikembangkan saat sekarang ini ya. Energi yang apabila terjadi defisit energi ini, inilah yang akan sebagai backup dari krisis energi untuk saat ini. Nah kita akan mengupas satu persatu mengenai energi ada hidro, bayu, surya, energi matahari, geothermal dan biomas itu. Nah yang pertama kita masuk ke energi surya dulu. Nah jadi energi matahari itu adalah cahaya radiasi dan panas bumi menurut mentari yang dimanfaatkan memakai aneka macam teknologi yang terus berkembang ya. Misalnya ada fotovoltaik gitu ya, ada tenaga panas bumi, kemudian ada alokasi surya dan fotosintesis buatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Betul. Pak, ya Pak. Bagaimana cara meningkatkan konversi energi panas surya? Nah, cara meningkatkan ini ada konversi energi surya. Kita masuk ke konversi energi surya. Nah, jadi konversi energi surya menjadi energi panas ya. Kemudian ada konversi cahaya menjadi energi listrik gitu ya. Nah, gimana cara meningkatkan konversi energi ini biar dia lebih maksimal nih? Karena sebelumnya dari penelitian yang sudah ada gitu ya, untuk panas surya ini sendiri itu masih belum maksimal untuk konversi energinya. Jadi ada beberapa teknik untuk meningkatkannya. Salah satunya menggunakan sistem tracker gitu ya. Ya. Jadi atau tidak menggunakan sistem konsentrasi dari arah dari panel surya ini ke sel surya ini ya. Matahari akan mengikuti pergerakan sel surya ini akan mengikuti arah dari matahari gitu ya. Itu ada teknik itu ya. Itu salah satu contohnya untuk meningkatkannya. Enggak menggunakan maksimum point tracking gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis sel surya ya. Ada monokristalin. Ini monokristalin ya. Ini kalian pahami gitu ya. Kemudian ada polikristalin ya. Polikristalin ada juga.
Nah, ini untuk polikristalin sendiri ini memiliki karakteristik utamanya ya. Karakteristik utamanya itu memiliki susunan kristal acak ya. Itu untuk polikristalin gitu ya. Jadi memerlukan luas permukaan yang lebih besar dia dibandingkan monokristalin. Jadi kalian kalau melihat yang untuk monokristalin ini dia agak berbeda nih dengan poli yang kristalin ini. Nah, ini yang untuk monokristalin nih. Jadi sel surya yang paling efisien itu akan menghasilkan daya listrik 1/2 luas yang paling tinggi ya. Kurang lebih dia dari ada 15% ya. Jadi ketika ada hujan ya atau berawan itu efisiensinya akan turun ya untuk yang monokristalin ini ya. Nah, selanjutnya ada jenis sel surya tipe amorphous atau bilet tipis ya, di mana bahan bakunya itu adalah silikon amorphous. Nah, jadi sering digunakan sebagai sumber daya perangkat sumber daya rendah nih ya. Nah, efisiensinya hanya 9%. Nah, itu karakteristik dari jenis sel surya tipe amorphous ya. Nah, kemudian ada organik. Nah, ini jarang digunakan orang nih untuk yang tipe organik ini. Jadi terbuat dari bahan polimer ya, atau fotoreaktif ya. Nah, kemudian kita masuk ke energi angin gitu ya. Energi angin. Nah, jadi angin itu disebabkan oleh apa? Arus konveksi besar dari atmosfer bumi gitu ya. Jadi di daerah Belanda itu masih digunakan tentang energi angin ini ya. Sangat paling banyak digunakan adalah pembangkit energi listrik dari angin gitu ya. Nah, ini jenis turbin angin nih. Jenis turbin angin terdiri dari rotor dengan diameter ya, rotor diameter. Kemudian ada rotornya. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat nih, gearbox ini memutar ini. Nah, ini ada generator. Kemudian ada ini jenisnya ada dua nih. Sifatnya ada horizontal axis dan vertikal axis gitu ya. Ini kalau kalian jumpai dia berbeda tipe itu ya. Kalau misalkan dia horizontal itu untuk blade ini itu agak lurus gitu ya. Kalau untuk vertikal itu biasa yang kita lihat di tas kita gitu ya. Ada yang vertikal gitu. Kemudian jenis-jenis turbin angin itu ada yang horizontal axis wind turbine. Nah, ini sumbu putar turbin ya, sejajar dengan bumi ya. Jadi paling banyak dikembangkan itu di berbagai negara ya, terdiri dari dua tipe dia. Yang pertama ada apa? Tipe apa dia? Aquin gitu ya. Jadi rotornya berhadapan langsung dengan apa tuh? Dengan angin. Kemudian ada mesin turbin ya. Jadi rotor itu ditempatkan di belakang powernya gitu ya. Nah, ini tipe apa tadi itu? Horizontal gitu ya. Kemudian ada yang vertikal axis wind turbine gitu ya. Nah, jadi apa dia sumbu putar vertikalnya terhadap sumbu vertikalnya mana? Jadi vertikal dia terhadap bumi gitu ya. Nah, itu untuk vertikal axis wind turbine. Nah, ini jumlah blade yang ada di berbagai digunakan orang gitu ya, untuk baling-baling dari wind turbine tadi ya. Ada yang vertikal dengan jumlahnya ada 6 nih. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Ini jumlah wind turbine yang digunakan orang saat ini gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke energi hidro. Nah, jadi
apa yang dibutuhkan kalau kita membuat energi hidro ini? Bendungan gitu ya. Jadi kita setelah kita membuat bendungan, baru kita bisa merancang pembangkit listrik air gitu ya. Nah ini untuk energi hidro. Nah ini untuk energi biomas nih. Nah ini untuk biomas. Jadi pengertian biomas itu adalah bahan organik ya, yang berasal dari dari organisme di bumi gitu ya. Jadi ada beberapa bagian nih. Jadi ada manfaatnya, kemudian ada cara kerja biomas, dan ada contohnya nih ya. Ini contohnya, kemudian ini gambar pembangkit listrik tenaga biomas ya. Jadi cara kerja biomas ini ya, jadi dia langsung dibakar dan menghasilkan apa yang dihasilkannya? Panas gitu ya. Nah, dan panas pembakaran itulah yang akan nanti dikonversi energi listrik melalui turbin dan generator gitu ya. Nah ini contoh ini. Jadi contoh-contoh yang kita gunakan sehari-hari ada gandum, tebu, dan jagung gitu ya. Nah jadi energi itulah yang akan diubah menjadi energi biomas nantinya gitu ya. Nah ini untuk energi panas bumi ya. Jadi apa itu energi panas bumi tadi? Ini membentuk energi panas ataupun termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam apa? Di dalam bumi. Biasanya kira-kira di mana nih yang cocok digunakan ini? Sebelah ya? Udara. Cocok lagi digunakan ya. Jadi energi panas bumi ini terutama berasal dari perubahan radioaktif di bumi gitu ya, yang membentuk panas bumi dari dalam gitu ya. Nah, kemudian mungkin telah saya jelaskan beberapa materi mengenai dasar konversi energi ini. Jadi kalian buat dulu untuk latihan ini. Jadi ada 2 latihan yang nantinya kalian sampaikan nanti di depan ya. Ini nanti. Nama saya Muhammad Julan Pratama dari Teknik Elektro. Jadi untuk jawaban nomor pertama, jelaskan pengertian dari sumber energi tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Menurut saya sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang bisa cuma sekali pakai. Jadi dia tidak bisa lagi dipakai energi itu lagi. Dan sementara sumber energi yang dapat diperbarui adalah energi yang dapat terus dapat dipakai. Menurut saya itu nomor 1 jawabannya. Kalau nomor 2, menurut saya untuk tenaga EBT itu menggunakan panel surya atau pembangkit tenaga surya, karena di bidang ini cocok untuk cahaya mataharinya sangat bagus. Jadi untuk pembangkit energi suryanya untuk di Medan sangat bagus dan juga cocok untuk komersial. Oke, terima kasih kepada Saudara Zulham. Kita berikan aplaus dulu untuk hasil dari diskusinya tadi ya. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi energi yang tidak dapat diperbarui seperti yang bilang tadi, ada bara ya, karena itu akan terkikis dan akan hilang, dia akan habis gitu ya. Nah, untuk yang dapat diperbarui ya yang kita sampaikan tadi gitu ya, ada hidro, karena itu dari alam langsung akan berkelanjutan, energi matahari gitu ya. Nah itu dia. Nah mungkin untuk analisis yang disampaikan teman kamu tadi itu sudah sesuai gitu ya, karena Medan ini sangat potensi gitu ya, karena ada beberapa penelitian juga yang sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa konversi energi dari energi panel surya itu sangat memungkinkan apabila digunakan di daerah Kota Medan ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Saya sudahi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.